Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Qori Maulani dengan NIM T2019-4031. Di sini saya sebagai presentator kelompok 8 akan menjelaskan tentang karya seni batik. Apa sih pengertian dari seni batik? Seni batik yaitu seni teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin dan canting sebagai bahan ataupun alat untuk pembuatannya. Kemudian, bagaimana sih sejarah perkembangan batik? Jadi, kerajinan batik ini di Indonesia itu telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam hingga Solo dan Yogyakarta. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa, yaitu setelah abad ke-18 atau abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20. Dan batik cap dikenal baru setelah usai Perang Dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920-an. Kini batik sudah menjadi pakaian tradisional Indonesia, yaitu khas dari Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lanhul Istiqomah NIM T2019-4027. Di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai motif batik di Indonesia. Motif batik di Indonesia yang pertama yaitu motif sekar jagad. Beginilah gambar motif sekar jagad. Motif sekar jagad memiliki filosofi. Motif yang berasal dari Yogyakarta ini sangat khas Indonesia dikarenakan adanya bentuk pulau-pulau yang menggambarkan peta dunia dalam motifnya. Kemudian yang kedua ada motif Sidomukti Megaten. Beginilah gambarnya, memiliki filosofi. Motif ini bergambar bambu yang berfilosofi akan adanya ketenangan lahir dan batin. Biasanya batik ini digunakan pada upacara adat ataupun untuk menghadiri acara resmi. Kemudian yang kedua ada motif Sidoasi. Beginilah bentuk motif Sidoasi. Memiliki filosofi. Motif ini bermakna agar manusia bisa saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia dan makhluk hidup. Motif tersebut biasa digunakan saat acara pernikahan oleh pengantin wanita. Yang keempat yaitu ada motif tambal. Beginilah bentuk motif tambal. Berkaitan dengan namanya, motif batik ini konon dipercaya dapat menyembuhkan orang-orang sakit dengan cara menyelimutinya pada orang sakit. Yang kelima ada motif kembang, motif keraton. Beginilah bentuk motif keraton. Asal-usul dari batik-batik yang ada di Indonesia, para putri keraton dan juga para ahli pembatik dalam keratonlah yang telah menciptakan motif ini. Zaman dahulu, batik keraton hanya boleh dipakai oleh sultan dan keluarganya saja. Kemudian, proses pembuatan batik. Proses pembuatan batik ada dua cara, yaitu satu, proses pembuatan batik tulis. Yang kedua yaitu cara membuat batik cap. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses pembuatan batik tulis. Proses pembuatan batik tulis yaitu nyungging. Apa yang disebut nyungging? Nyungging yaitu tahap pembuatan pola di atas kertas. Kemudian japlak. Japlak adalah proses pemindahan pola dari kertas ke kain. Kemudian ada glowang. Glowang yaitu tahap kelekatan lilin dengan menyesuaikan pada pola yang telah dibuat. Kemudian nyiseni. Nyiseni yaitu proses pemberian ornamen seperti gambar, bunga, tumbuhan, atau hewan. Kemudian nyolet. Nyolet yaitu proses mewarnai dengan kuas. Yang selanjutnya yaitu mopok. Mopok merupakan bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin menutupnya. Kemudian ada nembok. Nembok yaitu tahap untuk menutup
bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. Kemudian ada ngelir, proses pewarnaan kain dengan meredamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. Kemudian ada ngelorot. Ngelorot yaitu perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. Selanjutnya ngerentesi. Ngerentesi merupakan proses memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum tipis. Kemudian ada nyumri. Nyumri yaitu penutupan bagian tertentu dengan malam. Kemudian ada ngelorot. Ngelorot merupakan tahap akhir, tahap meluruhkan dan melarutkan malam pada kain, dilakukan dengan memasukkan kain pada air mendidih. Yang kedua yaitu ada cara membuat batik cap. Cara membuat batik cap yaitu membentangkan kain di atas permukaan rata seperti meja atau lantai. Kemudian panaskan lilin dengan loyang khusus, letakkan loyang di atas kompor, kemudian celupkan canting cap ke dalam lilin, kemudian capkan di atas kain, tahan dengan kuat sehingga lilin meresap ke dalam kain. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.